Bayangkan seorang pemuda yang hidup dalam kemewahan, tetapi meninggal hanya dengan selembar kain yang bahkan tidak cukup menutupi tubuhnya. Namanya adalah Mus'ab bin Umair, pemuda tampan Mekah yang rela menukar dunia dengan ridha Allah. Di masa jahiliyah, ia dikenal sebagai anak emas kota Mekah. Ayahnya adalah salah satu tokoh Quraisy yang terpandang dan dihormati. Ibunya, Hunas binti Malik, adalah wanita yang sangat kaya, disegani, dan terkenal keras pendiriannya. Sejak kecil, Mus'ab dibesarkan dalam pelukan kemewahan dan kasih sayang yang berlimpah. Pakaian yang ia kenakan adalah kain termewah yang didatangkan dari negeri-negeri jauh. Sepatunya halus dan mahal, dibuat khusus dari kulit terbaik. Minyak wangi yang menempel di tubuhnya diimpor dari Yaman dan Syam. Setiap kali ia melintas di jalan Mekah, orang-orang bisa mengenalinya hanya dari wangi yang tertinggal. Penampilannya rapi, wajahnya tampan, dan kulitnya bersih bercahaya. Di mata manusia, hidup Mus'ab seolah sudah sempurna. Namun Allah menyiapkan untuknya kesempurnaan lain, yang tidak diukur dengan harta dan pakaian. Pada masa itu, di sudut lain kota Mekah, seorang lelaki mulia mulai menyampaikan kalimat tauhid secara sembunyi-sembunyi. Lelaki mulia itu adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah beliau beredar dari mulut ke mulut, menyusup ke rumah ramai yang Allah kehendaki. Ada yang mencaci, ada yang mengejek, ada yang memusuhi. Namun ada pula yang hatinya terguncang dan penasaran. Salah satu hati yang terguncang itu adalah hati Mus'ab bin Umair. Ia mulai mendengar kabar tentang agama baru yang mengajarkan tauhid dan akhlak mulia. Nama Rasulullah sering disebut-sebut di majelis-majelis Mekah, baik dengan pujian maupun dengan hinaan. Mus'ab bukan hanya kaya harta, ia juga cerdas dan tajam pikirannya. Ia tidak puas hanya dengan gosip dan fitnah yang beredar. Diam-diam, ia ingin tahu sendiri seperti apa ajaran yang dibawa Rasulullah. Suatu malam, ia mendengar bahwa Rasulullah mengajar para sahabat di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Rumah itu menjadi markas rahasia dakwah di awal Islam. Setelah menimbang-nimbang, Mus'ab memberanikan diri mendatangi rumah itu secara sembunyi-sembunyi. Ia masuk dengan hati berdebar dan memperhatikan wajah Rasulullah serta para sahabat di sekelilingnya. Di hadapan Rasulullah, kemewahan dunia yang ia miliki seketika terasa sangat kecil. Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara penuh wibawa dan kelembutan. Kalimat-kalimat itu menembus ke dalam hati Mus'ab seperti cahaya yang memecah kegelapan. Setiap ayat yang ia dengar seakan menjawab kegelisahan yang selama ini tidak pernah ia ungkapkan. Tanpa banyak debat, tanpa banyak tanya, hatinya tunduk kepada kebenaran. Di hadapan Rasulullah, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh ketulusan. Sejak hari itu, Mus'ab resmi menjadi seorang Muslim. Namun, keislamannya ia rahasiakan terlebih dahulu dari keluarganya. Ia tahu betul betapa kerasnya ibunya dan betapa kuatnya kedudukan keluarganya di tengah Quraisy. Ia menyadari bahwa mengumumkan keislaman berarti siap menanggung murka orang-orang terdekat. Meskipun demikian, iman yang baru tumbuh itu justru membuat langkahnya semakin mantap. Mus'ab mulai menghadiri majelis Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Ia menghafal ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sedikit demi sedikit. Ia menghayati maknanya satu persatu, hingga akidahnya menguat. Pandangannya tentang dunia mulai berubah. Kemewahan yang dulu ia banggakan terasa semakin fana. Sementara itu, kabar tentang para pemuda Mekah yang masuk Islam sampai juga ke telinga keluarganya. Ibunya mulai curiga dengan perubahan pada diri Mus'ab. Ia melihat anaknya sering pergi secara diam-diam dan pulang dengan wajah penuh ketenangan yang sebelumnya jarang ia lihat. Hingga suatu hari, kecurigaan itu berubah menjadi kenyataan. Seseorang yang pernah melihat Mus'ab salat bersama kaum muslimin datang melaporkan kepada ibunya. Dengan hati yang terbakar amarah dan kecewa, ibunya memanggil Mus'ab ke hadapannya. Suasana rumah yang dulu penuh kelembutan berubah tegang dan mencekam. Di hadapan anggota keluarga yang lain, ibunya menatap Mus'ab dengan mata berkosyok-kokaka, namun penuh ketegasan. Ia bertanya dengan suara bergetar, apakah benar ia telah mengikuti agama Muhammad? Mus'ab tidak lagi punya alasan untuk bersembunyi. Dengan suara tenang, namun mantap,
ia mengakui keislamannya di hadapan ibunya. Ia menjelaskan bahwa ia beriman kepada Allah yang Esa dan kepada Rasul-Nya. Kata-kata itu seperti menyambar hati ibunya. Cinta seorang ibu berubah menjadi kemarahan karena merasa dihianati oleh anak yang paling ia sayangi. Ia mengancam akan mencabut seluruh fasilitas dan kemewahan yang selama ini ia berikan. Ia bersumpah bahwa Musebi tidak akan lagi merasakan sehelai kain mewah pun jika tetap memeluk Islam. Namun di hadapan ancaman itu, Musabi justru merasa ringan. Ia sudah merasakan manisnya iman yang jauh lebih mahal daripada pakaian dan parfum. Ibunya kemudian memerintahkan agar Musebi dikurung dalam sebuah ruangan, pintu dikunci. Kebebasannya dirampas hanya karena ia memilih Allah sebagai Tuhannya. Hari demi hari ia jalani masa kurungan itu dengan sabar. Di ruangan sempit itu, yang ia miliki hanyalah doa dan iyatiat yang ia hafal. Sementara di luar, dakwah Rasulullah terus berkembang, dan tekanan kaum musyrik semakin keras. Suatu ketika, Musebi mendengar kabar bahwa sekelompok sahabat telah hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan iman mereka. Berita itu menjadi harapan baru di tengah sempitnya penjara rumahnya sendiri. Dengan kecerdikan dan izin Allah, Musebi akhirnya berhasil meloloskan diri dari kurungan. Ia meninggalkan rumah megahnya tanpa membawa harta dan perhiasan. Yang ia bawa hanyalah iman yang tertanam kokoh di dalam dadanya. Ia menyusul rombongan kaum muslimin yang berhijrah menuju Habasyah. Di sana, ia merasakan kehidupan yang sangat berbeda dengan masa mewahnya di Mekah. Pakaian yang ia kenakan jauh dari kemewahan. Makanannya sederhana, dan langkahnya penuh perjuangan. Namun di balik kesederhanaan itu, hatinya terasa lebih lapang daripada istana manapun di dunia. Beberapa waktu kemudian, Musebi kembali ke Mekah bersama sebagian sahabat yang pulang. Ketika Rasulullah melihat Musebi datang, penampilannya sudah tidak sama seperti dulu. Pemuda yang dulu dikenal harum dan rapi itu kini memakai pakaian kasar yang penuh tambalan. Para sahabat menunduk menahan haru melihat perubahan itu. Rasulullah SAW menatap Musebi dengan mata berkaca-kaca. Beliau berkata bahwa dahulu di Mekah tidak ada pemuda yang lebih dimanjakan dan lebih mewah hidupnya daripada Musebi bin Umair. Namun lihatlah ia hari ini. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya telah mengalahkan semua gemerlap dunia yang dulu menyelimutinya. Dari sinilah perjalanan besar Musebi sebagai pejuang dan duta Islam akan bermula. Setelah iman Musebi kokoh dan ilmunya semakin dalam, Rasulullah menyiapkan fase baru dalam dakwah Islam. Fase itu adalah membuka pintu bagi sebuah kota yang kelak menjadi pusat peradaban Islam, yaitu Yatsrib. Pada musim haji, beberapa penduduk Yatsrib datang ke Mekah dan bertemu Rasulullah. Mereka mendengar bacaan Al-Quran, merasakan kebenaran, lalu masuk Islam dengan hati yang penuh harap. Di antara mereka ada seorang sahabat bernama As'ad bin Zair, radhiyallahu anhu. As'ad kembali ke Yatsrib dengan membawa cahaya Islam di dalam dadanya. Ia merasakan bahwa kaumnya memiliki potensi besar untuk menerima dakwah ini. Namun ia sadar bahwa ia membutuhkan seorang guru yang mampu menjelaskan Islam dengan hikmah dan keteguhan. As'ad kemudian kembali menemui Rasulullah dan menyampaikan harapannya. Ia berkata bahwa penduduk Yatsrib memiliki hati yang lembut, namun masih dipenuhi permusuhan suku dan kebiasaan jahiliyah. Ia memohon kepada Rasulullah agar mengirim seorang dai yang dapat mengajarkan Al-Quran dan menyatukan hati mereka. Permintaan itu bukan perkara ringan, karena berarti mengutus seseorang jauh dari Mekah menuju lingkungan yang belum sepenuhnya aman. Di hadapan para sahabat, Rasulullah kemudian menyebut satu nama. Beliau menunjuk Musebi bin Umair sebagai orang yang akan diutus ke Yatsrib. Musebi masih muda, tetapi imannya kuat dan ilmunya dalam. Rasulullah tidak memilih berdasarkan usia dan kedudukan dunia. Beliau memilih berdasarkan kekuatan iman, kedalaman ilmu, dan kelembutan akhlak. Musebi hafal banyak ayat, memahami tauhid, dan memiliki tutur kata yang lembut menembus hati. Ia juga dikenal sabar dan bijaksana saat menghadapi penentangan. Itulah sebabnya Rasulullah menunjuknya sebagai duta pertama Islam ke Yatsrib. Tanpa banyak bertanya, Musebi menerima amanah besar itu dengan hati yang tunduk kepada Allah. Ia meninggalkan Mekah lagi, bukan untuk lari dari tekanan, tetapi untuk membawa cahaya ke negeri yang baru. As'ad bin Zair
Rah mendampinginya dalam perjalanan ini. Sesampainya di Yatsrib, Musebi menetap di rumah Asad dan menjadikannya sebagai markas dakwah pertama. Dari rumah sederhana itulah gelombang perubahan besar akan menyapu kota itu. Musebi memulai dakwah dengan cara yang tenang dan terukur. Ia tidak berteriak di pasar-pasar dan tidak memprovokasi permusuhan. Ia mengundang orang dengan keteladanan, dengan senyum, dengan akhlak, dan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh jiwa. Satu keluarga demi satu keluarga mulai mengenal Islam di rumah Asad bin Zair. Orang-orang datang karena penasaran dan pulang dengan hati yang berubah. Setiap malam, suara bacaan Al-Quran menggema lembut di rumah itu. Ayat-ayat itu menenangkan jiwa dan meluruskan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Berita tentang kehadiran seorang guru dari Mekah segera menyebar di kalangan penduduk Yatsrib. Sebagian datang untuk belajar, sebagian lain datang dengan amarah dan curiga. Di antara yang marah itu adalah seorang pemimpin bernama Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Usaid adalah seorang bangsawan pemberani dan sangat dihormati oleh kaumnya. Ketika ia mendengar bahwa ada seorang pendatang yang mengacaukan keyakinan kaumnya, darah kepemimpinannya mendidih. Ia mengambil tombaknya dan mendatangi rumah Asad bin Zair. Di sana, ia melihat Musebi duduk tenang bersama Asad dan beberapa orang yang sedang belajar tentang Islam. Usaid langsung menghardik mereka dengan wajah marah. Ia menyuruh Musebi dan Asad berhenti dan pergi dari wilayah mereka. Dalam situasi yang tegang itu, Musebi tidak membalas dengan kemarahan. Ia menatap Usaid dengan penuh hormat dan berbicara dengan sangat lembut. Ia berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari apa yang ia bawa. Ia mempersilakan Usaid duduk dan mendengarkan terlebih dahulu apa yang ia sampaikan. Ia menambahkan bahwa jika setelah mendengarkan ia masih tidak suka, Musebi akan menghentikan pembicaraan dan pergi. Kata-kata itu menyentuh hati Usaid dengan cara yang tidak ia duga. Sebagai seorang pemimpin, ia jarang diperlakukan dengan kelembutan seperti itu. Akhirnya, ia meletakkan tombaknya dan duduk di depan Musebi dan Asad. Musebi pun mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Suasana seketika berubah hening dan khusyuk. Setiap huruf yang keluar dari lisan Musebi seolah mengetuk pintu hati Usaid yang tertutup oleh kesombongan suku dan tradisi lama. Wajah Usaid berubah dari tegang menjadi lembut dan penuh perenungan. Setelah ayat-ayat itu selesai dibacakan, ia tidak lagi bertanya siapa yang salah dan siapa yang benar. Ia justru bertanya bagaimana cara masuk ke dalam agama ini. Di hadapan Musebi dan Asad, Usaid bin Hudzair mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Keislamannya bukan keislaman biasa, karena ia adalah pemimpin kaumnya. Jika hatinya berubah, banyak hati lain yang akan ikut berubah. Setelah itu, Usaid berkata bahwa ada seorang lagi yang jika ia mengikuti agama ini, seluruh sukunya akan mengikuti. Orang itu adalah Sa'id bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Sa'id adalah tokoh besar di kalangan Aus dan sangat dihormati oleh kaumnya. Usaid segera mendatanginya dan mengabarkan bahwa di rumah Asad ada seseorang yang mengajarkan agama baru. Beritanya disampaikan dengan cara yang membangkitkan rasa penasaran dan kekhawatiran. Sa'id pun bangkit dengan wajah yang dipenuhi kecemasan terhadap nasib kaumnya. Ia mengambil senjatanya dan berangkat menuju rumah Asad bin Zair. Sesampainya di sana, ia melihat Musebi duduk dengan penuh wibawa, sementara Asad menemani dengan wajah penuh harap. Sa'id mengancam akan mengusir mereka jika terus mengacaukan kaumnya. Seperti sebelumnya, Musebi menjawab dengan ketenangan yang menyejukkan. Ia mempersilakan Sa'id duduk dan hanya mendengar terlebih dahulu ayat-ayat Allah. Ia berjanji akan berhenti dan pergi jika Sa'id tidak menyukainya. Kali ini, Sa'id pun luluh oleh kelembutan cara bicara Musebi. Ia duduk, meletakkan amarahnya, dan membuka telinganya untuk kebenaran. Musebi membacakan beberapa ayat lagi dari Al-Quran yang mulia. Ayat-ayat itu menjelaskan tauhid, kehidupan setelah mati, dan balasan bagi orang-orang yang beriman. Air wajah Sa'id berubah. Ia tidak lagi memikirkan gengsi dan kedudukan duniawi. Ia memikirkan siapa Tuhannya, kemana ia akan kembali, dan apa makna hidup yang selama ini ia jalani. Dengan hati yang luluh, Sa'id bin Mu'adh mengucapkan syahadat dan memeluk Islam.
Keislaman Sa'ed menjadi titik balik besar bagi dakwah di Yatsrib. Setelah hari itu, ia mengumpulkan kaumnya dan bertanya tentang kedudukannya di sisi mereka. Mereka menjawab bahwa ia adalah pemimpin, orang yang paling mulia, dan paling mereka taati. Sa'ed kemudian menyatakan bahwa ia tidak akan berbicara kepada siapapun dari mereka sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaumnya pun beramai-ramai memeluk Islam dalam waktu yang sangat singkat. Melalui tangan Musebi, rumah demi rumah di Yatsrib mulai bercahaya oleh kalimat La ilaha illallah. Dalam waktu yang singkat, Islam tumbuh subur di kota itu. Musebi menjadi guru, sahabat, dan pemimpin ruhani bagi banyak jiwa yang sebelumnya asing terhadap kebenaran. Dengan izin Allah, ia berhasil mempersiapkan sebuah kota untuk menyambut kedatangan Rasulullah dan para muhajirin. Setelah banyak penduduk Yatsrib memeluk Islam, kota itu perlahan berubah menjadi taman iman yang siap menyambut Rasulullah. Musebi tidak hanya mengajarkan bacaan ayat, ia juga menanamkan akhlak, persaudaraan, dan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkat izin Allah melalui usaha Musebi dan para sahabat, datanglah peristiwa agung, Baiat Aqabah. Pada baiat itu, para tokoh Yatsrib berjanji akan melindungi Rasulullah dengan jiwa dan raga mereka. Jalan hijrah pun terbuka lebar. Rasulullah mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, meninggalkan Mekah yang penuh tekanan dan siksaan. Ketika Rasulullah akhirnya hijrah dan tiba di Madinah, beliau menemukan kota yang sudah siap menegakkan kalimat Allah. Di jalan-jalan Madinah, rumah-rumah sudah mengenal syalat, tilawah, dan salam. Itu semua tidak lepas dari peran seorang pemuda yang dulu hidup dalam kemewahan, tetapi memilih menjadi guru Al-Quran di negeri asing. Dialah Musebi bin Umair, duta Islam pertama, mualim pertama di Madinah, dan peletak dasar peradaban di kota Nabi. Namun kekuatan iman selalu diuji dengan ujian yang sepadan. Salah satu ujian terbesar itu adalah Perang Uhud. Pada hari Uhud, kaum muslimin keluar dari Madinah untuk menghadapi pasukan Quraisy yang datang dengan balas dendam setelah kekalahan mereka di Badar. Musebi termasuk di antara pasukan yang berangkat. Kali ini, ia memegang amanah besar sebagai pembawa panji kaum muslimin. Panji itu bukan sekadar kain. Ia adalah simbol kehormatan dan persatuan di antara kaum muslimin. Selama panji itu tegak, kaum muslimin tetap berdiri. Di medan Uhud, pada awalnya kemenangan tampak berpihak kepada kaum muslimin. Pasukan musyrik terdesak dan sebagian dari mereka mulai mundur. Namun sebagian pemanah di bukit tergoda oleh harta rampasan perang dan meninggalkan posisi mereka. Celah itu dimanfaatkan oleh pasukan berkuda musyrik yang menyerang dari arah belakang. Medan perang berubah kacau dan berbalik arah. Sebagian kaum muslimin terpencar, sebagian lain kebingungan. Di tengah kekacauan itu, tersebar kabar bahwa Rasulullah telah gugur. Kabar ini membuat sebagian sahabat lemas dan hatinya terguncang. Musebi bin Umair tidak membiarkan panji Rasulullah jatuh bersama kabar yang belum pasti itu. Ia mengangkat panji itu setinggi-tingginya. Ia maju ke depan pasukan, bukan untuk mencari kematian, tetapi untuk menegaskan bahwa agama ini tetap tegak. Dari kejauhan, ia terlihat menyerupai Rasulullah dalam postur dan gerakannya. Itu membuat sebagian musuh mengira bahwa dialah nabi yang mereka incar. Seorang musyrik bernama Ibnu Kamiyah bertekad untuk menjatuhkan panji kaum muslimin. Ia menyerang Musebi dengan penuh kebencian. Pedangnya menebas tangan kanan Musebi yang memegang panji. Tangan itu terputus dan jatuh ke tanah. Namun, panji itu belum jatuh. Dengan sisa kekuatan, Musebi meraih panji itu dengan tangan kirinya. Ia terus mengangkat bendera Islam sambil mengucapkan kalimat yang mulia. Ia mengulang firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihir rusul." Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, dan sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Ia ingin menegaskan bahwa yang ia bela bukan sosok manusia semata, tetapi risalah yang dibawa olehnya. Serangan berikutnya datang, pedang kembali diayunkan. Tangan kiri Musebi pun tertebas dan terputus. Panji itu hampir jatuh menyentuh tanah. Namun sebelum bendera itu benar-benar jatuh, Musebi merangkulnya dengan kedua pangkal lengannya. Ia membungkukkan tubuhnya agar panji itu tetap tegak setinggi yang ia mampu. Di hadapan serangan musuh,
Ia terus mengulang ayat yang sama tentang Rasul sebagai utusan Allah. Ia berdiri sebagai perisai hidup agar panji itu tidak direbut musuh. Akhirnya sebuah tusukan telak mengenai tubuhnya. Musebi pun gugur sebagai syahid di medan Uhud. Setelah pertempuran mereda, para sahabat mencari Musebi di antara para syuhada. Mereka menemukan jasadnya dengan luka-luka yang mengoyak tubuhnya. Rasulullah SAW datang dan berdiri di sisi jasad Musebi. Wajah beliau penuh kesedihan, namun juga penuh kebanggaan. Beliau mengingat pemuda Mekah yang dulu hidup dalam kemewahan, kini terbaring dengan pakaian yang sangat sederhana. Ketika mereka hendak mengafani Musebi, mereka tidak menemukan kain, kecuali selembar selimut yang pendek. Jika kepalanya ditutupi, kakinya terbuka. Jika kakinya ditutupi, kepalanya terbuka. Akhirnya, Rasulullah memerintahkan agar kepalanya ditutup dengan kain itu, dan kakinya ditutupi dengan rerumputan. Begitulah akhir seorang pemuda yang dulu diselimuti kain-kain mahal. Kini bukan lagi pakaian mewah yang menempel di tubuhnya, tetapi kemuliaan di sisi Allah yang menyelimuti ruhnya. Rasulullah kemudian membacakan firman Allah tentang orang-orang mukmin yang menepati janji mereka kepada Rabb-Nya. Beliau menjelaskan bahwa di antara orang beriman itu, ada yang telah menunaikan janji dan gugur di jalan Allah. Salah satu di antara mereka adalah Musebi bin Umair radhiyallahu anhu. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pengorbanan Musebi tidak berhenti di hari ia gugur. Selama Islam masih hidup di Madinah, selama azan masih dikumandangkan di kota Nabi, pahala itu terus mengalir kepadanya, sebab ia adalah orang yang meletakkan dasar dakwah di kota itu dengan izin Allah. Setiap syalat yang ditegakkan, setiap majelis ilmu yang tumbuh, setiap generasi yang lahir dari madrasah Madinah, semuanya mengalir sebagai amal jariah bagi Musebi. Inilah makna sejati dari hidup yang bermanfaat. Bukan seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa jauh cahaya yang kita tinggalkan setelah kematian. Apakah kita hanya ingin menjadi penonton kisah para sahabat, atau berusaha meniru jejak mereka sesuai kemampuan kita? Kita mungkin tidak diminta memegang panji di medan perang seperti Musebi. Namun, kita bisa memegang panji dakwah di lingkungan kecil kita. Kita bisa menjaga syalat, menjaga akhlak, menjaga lisan, dan menyebarkan kebaikan dengan apa yang kita punya. Kita bisa menggunakan ilmu, harta, waktu, dan tenaga untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Maka sebelum kisah ini berakhir, mari kita hadiahkan doa untuk Musebi bin Umair dan para syuhada yang telah mendahului kita. Silakan tuliskan doa terbaik dan harapan Anda di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan kebaikan yang Anda panjatkan. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini kepada keluarga dan sahabat sebagai bentuk dakwah sederhana yang bisa menjadi amal jariah. Berikan like agar semakin banyak saudara seiman yang mengenal kisah mulia Musebi bin Umair. Dan bagi yang baru pertama kali menonton, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, teguh dalam iman, dan siap berkorban di jalannya sesuai kemampuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.